Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang minggu lalu, masih dengan pembahasan hormati dan patuhi orang tua dan guru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hormati dan patuhi guru. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 kompetensi dasar yang harus kita capai. Apa saja itu? Yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada guru sebagai kewajiban agama. Kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Fatir ayat 28 dan hadis terkait. Ketiga, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada guru. Dan yang keempat, menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada guru sesuai Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Baik anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuhi guru. Anak-anakku sekalian, selain kita sebagai siswa punya kewajiban untuk hormat dan patuh terhadap orang tua, kita juga berkewajiban hormat dan patuh terhadap guru. Mengapa demikian? Sebab gurulah orang tua kita yang kedua. Selain orang tua kita, bapak dan ibu yang berada di rumah, guru juga bapak ibu guru sebagai orang tua yang kedua pada saat di sekolahan. Nah, untuk itu, apa itu yang dinamakan dengan hormat? Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang yang dianggap berjasa. Anak-anakku sekalian, bahwa gurulah yang telah memberikan kita ilmu, mengajari kita, memberikan kita teladan yang baik, maka sudah selayaknya kita harus hormat kepada guru. Selanjutnya, apa itu yang dinamakan dengan patuh atau taat? Patuh adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab serta ikhlas. Selanjutnya, siapa itu guru? Guru adalah pendidik. Dengan kata lain, guru yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik.
dalam kajian Islam, guru disebut mu'adib, murabbi, dan mu'alim. Nah, apa itu mu'adib? Mu'adib adalah orang yang memberi pengetahuan atau keterampilan. Sedangkan murabbi yaitu orang yang memiliki sifat bijaksana. Sedangkan mu'alim yaitu orang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Nah, disinilah maka seorang guru yaitu orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah, yaitu di sekolah formal atau di lembaga non-formal. Contohnya, guru ngaji, guru madrasah. Nah, melihat tugas yang mulia tersebut, maka pakar pendidikan Islam memposisikan guru sama dengan ulama. Hal tersebut sesuai dengan yang ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Fatir ayat 28. Mari anak-anakku sekalian, kita simak Quran surat Al-Fatir ayat 28. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Nah, dari Quran surat Al-Fatir ayat 28 tersebut dapat disimpulkan bahwa guru adalah pewaris Nabi. Mengapa? Karena melalui guru, ilmu yang para nabi disampaikanlah kepada umat manusia. Dengan kata lain, ilmu agama, khususnya agama Islam, yang kita pelajari itu adalah melalui para ulama dan para guru, sehingga kita bisa mempelajarinya pada saat sekarang ini. Nah, maka tak heran menurut penyair Xiaohi sendiri mengapresiasi posisi guru yang sangat mulia, sebagaimana dalam syairnya, berdiri dan hormatilah guru dan berilah ia penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Itulah mulianya seorang guru, anak-anakku sekalian. Bahkan menurut Muhammad Atiyah Al-Abashi, beliau mengatakan bahwa seorang guru adalah bapak rohani bagi peserta didik. Mereka yang membentuk karakter peserta didik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada diri sendiri maupun sesama manusia. Nah, melalui guru tersebutlah bahwa kita mengenal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Guru berfungsi sebagai orang tua atau bapak rohani, orang yang dimuliakan, dan kebaikan yang diberikan adalah kebaikan ilahi. Ia mengantarkan peserta didik menjadi arif, menunjukkan kehidupan dan kenikmatan yang abadi, yaitu di surga. Nah, beranjak dari sisi itulah, maka selayaknya seorang siswa
harus benar-benar tunduk terhadap guru, sehingga seorang siswa akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di antara manfaat hormat dan patuh kepada guru, yaitu pertama, ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat. Nah, jadi seorang siswa apabila mengabdi terhadap guru, maka siswa tersebut akan sangat mudah untuk mempelajari semua ilmu-ilmunya. Tak juga demikian, ilmu-ilmunya yang sudah dipelajari akan bermanfaat untuk kehidupan, untuk kelak, untuk bekal menjalani kehidupan bermasyarakat. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, di manfaat kedua ini adalah apabila seorang siswa selalu patuh terhadap gurunya, maka siswa tersebut akan mudah untuk menyerap ilmu-ilmunya, sehingga siswa tersebut akan menjadi seorang yang pintar, seorang yang berwawasan luas, karena dari sikap patuh terhadap guru tersebut. Terus yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah. Nah, disinilah anak-anakku semuanya, tidak ada seorang guru yang dalam hal ini tidak mendoakan muridnya. Seorang guru pasti dalam hatinya membanggakan seorang murid yang pintar, yang cerdas, yang rajin. Bahkan kelak selalu berdoa dalam sholatnya. Mudah-mudahan muridku menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, agar jerih payah dalam memberikan ilmu bermanfaat untuk murid. Nah, itulah salah satu doa yang dikatakan oleh seorang guru. Jadi bisa dikatakan melihat murid sukses itu adalah kebanggaan yang luar biasa yang dirasakan oleh guru. Nah, seperti itulah kebahagiaan seorang guru kepada muridnya. Apabila tatkala seorang murid itu dia selalu patuh terhadap gurunya. Nah, begitu besar manfaat seorang siswa, seorang murid yang hormat dan patuh kepada guru. Mari bersama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku menghormati guru dimanapun berada. Contohnya, dalam berbakti kepada guru dibedakan menjadi dua. Yang pertama, di antara cara berbakti kepada guru yang masih mengajar di kelas, yaitu satu, menyampaikan senyum, salam, dan sapa saat bertemu. Nah, jadi pada saat bertemu guru, seenggaknya yang pertama adalah senyum. Terus dilanjutkan memberi salam dan bersalaman. Yang kedua, membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas. Nah, pada saat masuk jam pembelajaran, seorang guru pada saat pergantian jam. Nah, mungkin anakku semuanya bisa pergi ke kantor untuk menghampiri guru. Bu, apakah ada bisa yang saya bantu?
"Mari Bu, saya bantu membawakan buku." Nah, itulah contohnya. Terus yang ketiga, memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Nah, itulah salah satu bentuk pengabdian seorang murid, yaitu pada saat seorang guru sedang menjelaskan, maka kewajiban seorang murid adalah memperhatikan, tidak bercerita sendiri, atau bahkan tidur. Nah, disitulah eh, segala ilmu yang disampaikan guru nanti akan mudah sekali untuk diserap. Terus yang keempat, apabila bertanya, disampaikanlah dengan cara yang santun. Yang kelima, melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya, termasuk mengerjakan PR, kalau ada, mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang sudah disepakati. Di antara cara berbakti yang kedua, yaitu berbakti kepada guru yang pernah mengajar pada jenjang sebelumnya. Apa saja itu? Yang pertama, apabila bertemu menyampaikan senyum, salam, dan sapa. Semisal, Bapak Ibu guru yang dulu pernah mengajar pada saat di jenjang SD maupun SMP. Mungkin bertemu di jalan atau bertemu di tempat manapun. Nah, selayaknya kita sebagai seorang murid harus mengejar untuk menyapa dan menghampirinya. Nah, itulah salah satu bentuk dari berbaktinya kita terhadap guru. Terus yang kedua, bertutur kata dan bersikap sopan dan santun. Nah, saat bertemu, kita berkewajiban bertutur kata yang baik, bersikap sopan, serta santun. Dalam keadaan apapun, kita tidak diperbolehkan untuk berkata yang tidak baik. Berarti kita harus berkata yang santun, menghormati terhadap beliau. Terus yang ketiga, terus menjalin silaturahim. Karena apa? Dengan silaturahimlah kita bisa memanjangkan umur. Dengan silaturahimlah ilmu-ilmu kita jadi bermanfaat. Ilmu-ilmu kita yang sudah kita pelajari tidak akan hilang karena kita terus menjalin tali silaturahim. Terus yang keempat, mendoakannya. Semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan.